Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di perkuliahan elektronika dasar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu transistor efek Medan atau F8, yang terdiri dari dua jenis utama, JF8 dan MOSFET. Yuk kita mulai. Slide 2. F8 atau Field Effect Transistor adalah komponen semikonduktor yang dikendalikan oleh tegangan, bukan arus seperti transistor bipolar. FET memiliki impedansi input yang sangat tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Dua jenis FET yang utama adalah JFET dan MOSFET. Komponen ini sangat ideal untuk penguatan sinyal dan sebagai saklar dalam rangkaian elektronik modern. Slide 3. Ada dua jenis utama FET. Pertama, JFET atau Junction Field Effect Transistor, yang menggunakan tegangan negatif di terminal gate untuk mengontrol arus. Kedua, MOSFET, yaitu Metal Oxide Semiconductor FET, tersedia dalam dua mode, enhancement dan depletion. MOSFET memiliki impedansi input yang jauh lebih tinggi karena isolasi gate-nya. Slide 4, struktur FET terdiri dari tiga terminal, gate, source, dan drain. Simbol umum FET biasanya tidak menunjukkan arah medan listrik. Simbol ini digunakan secara umum untuk semua jenis FET dan penting untuk memahami rangkaian dasar. Slide 5. JFET memiliki tiga terminal utama, gate, drain, dan source. Arus di antara drain dan source dikendalikan oleh tegangan negatif di gate, khususnya pada jenis N-channel. JFET sering digunakan dalam penguatan sinyal analog karena karakternya yang linear dan stabil. Slide 6. MOSFET memiliki terminal gate, drain, source, dan kadang substrat. Gate-nya terisolasi oleh lapisan oksida, sehingga menghasilkan impedansi input yang sangat tinggi. MOSFET tersedia dalam dua mode, enhancement mode dan depletion mode. Perbedaan mode ini mempengaruhi bagaimana kanal konduksi terbentuk. Slide 7. Konfigurasi dasar rangkaian FET yang umum adalah common source. Input dimasukkan ke gate, output diambil dari drain, dan source dihubungkan ke ground. Konfigurasi ini memberikan penguatan tegangan dan membalik fasa sinyal sebesar 180 derajat. Slide 8, pada JFET arus dari drain ke source dikendalikan oleh tegangan antara gate dan source atau VGS. Medan listrik akan mengatur lebar kanal semikonduktor. Untuk JFET tipe N-channel, tegangan negatif pada gate akan mempersempit kanal dan mengurangi arus. Slide 9, pada MOSFET gate terisolasi sehingga tidak ada arus yang mengalir ke gate. Arus dikendalikan oleh tegangan antara gate dan source atau VGS. Untuk mode enhancement, kanal baru terbentuk jika VGS melebihi tegangan ambang atau V-threshold. Slide 10. Kurva karakteristik JFET dibagi menjadi tiga daerah. Pertama, daerah ohmik, di mana arus ID meningkat secara linear terhadap VDS. Kedua, daerah saturasi, di mana ID menjadi konstan meskipun VDS naik. Dan terakhir daerah cut-off, di mana kanal tertutup dan arus menjadi nol. Slide 11. Pada kurva karakteristik MOSFET, kita bisa melihat perbedaan antara mode enhancement dan depletion. Arus ID akan meningkat tajam setelah VGS melewati ambang tertentu. MOSFET memiliki kurva transfer yang lebih tegak dan linear dibandingkan JFET. Slide 12, mari kita bandingkan JFET dan MOSFET. JFET memiliki impedansi input tinggi, sedangkan MOSFET jauh lebih tinggi lagi. JFET dikendalikan oleh tegangan negatif, MOSFET oleh tegangan positif. JFET cocok untuk penguat analog, sedangkan MOSFET unggul dalam aplikasi switching digital. Slide 13, dalam praktiknya FET digunakan untuk berbagai aplikasi. JFET sering digunakan dalam preamplifier audio dan buffer sinyal. MOSFET digunakan dalam rangkaian digital, pengendali motor, dan bahkan sensor kapasitif,
atau penguat frekuensi tinggi. Slide 14. Beberapa contoh aplikatif, rangkaian common source dengan JFET bisa memberikan penguatan tegangan negatif sesuai rumus AF, bisa JM dikali RD. Sementara itu, MOSFET sering digunakan sebagai saklar elektronik yang dikontrol oleh mikrokontroler. Analisis titik bias dan efisiensi sangat penting dalam desain sirkuit ini. Slide 15. Kesimpulannya, EFET adalah komponen vital dalam sistem elektronik modern. Gunakan JFET untuk aplikasi sinyal kecil dan MOSFET untuk switching. Namun, hati-hati. MOSFET sensitif terhadap ESD atau lonjakan tegangan statis. Selalu pastikan desain rangkaian memiliki perlindungan yang memadai.